Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Salam. Bapak Ibu dan rekan-rekan homeschooler terutama ya, kembali lagi di podcast Homeschooling Taman Sekar Bandung. Di samping saya sudah ada Mama Zian ya, betul Mama Zian. Mungkin nanti nama aslinya diperkenalkan sendiri ya, okay. Mama Zian. Apa kabar Mama Zian? Baik, alhamdulillah sehat. Hari ini saya lagi nemenin Zian di sini. Lagi ada acara, iya. Kebetulan lagi PIC ya? Iya, lagi PIC, PIC 17-an ya? Iya, 17-an. Nah, kalau Zian sendiri itu kelas berapa sih, Ma? Sekarang kelas 5. Kelas 5. SD. Iya, kelas 5 SD. Sebelum di homeschooling gimana? Sebelum kelas 1 sempat di SD Al-Ghifari dekat rumah. Cuman ada kendala, jadi kita pilih ke sini, ke homeschooling kelas 2. Kira-kira kendalanya seperti apa ya, Mama? Oke, sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu ya. Boleh. Ya. Oke, sebelumnya saya Tuti Rasuti, saya mama dari Zian. Zian itu dari umur 3 tahun itu setelah dites dia ada delay speaking. Jadi ada telat bicara. Dia bukan tidak bisa bicara tapi tidak mau bicara. Jadi secara psikologis ya jatuhnya. Kalau TK nggak masalah karena ada TK Psikologi Center. Nah pas SD saya agak kebingungan. Saya coba SD swasta karena di sana katanya terima yang mungkin masuknya ABK ya istilahnya. Tapi setelah saya coba 1 tahun justru malah menurun kemampuannya. Dia bisa bicara, dia bisa ngobrol, tapi dia masih memilih. Terus mungkin lain-lainnya yang bisa dianggap normal itu dia jadi agak minder. Awalnya dia pede menggambar, dia sekarang nggak mau kalau dilihatin gambar dulu itu seperti itu. Jadi saya pikir mungkin harus homeschooling gitu. Karena kalau homeschooling yang saya tahu, yang saya rasakan itu lebih fokus ya ke Zian lebih mengambil, lebih mengangkat dia spesialnya di mana, dia mampunya di mana. Kalau di swasta kan misalnya umum itu kan semua diajarin, semua harus bisa, semua harus gimana gitu. Jadi untuk Zian sih nggak tepat yang seperti itu. Jadi tepatnya di homeschooling dan dicari fokusnya kemana. Gitu. Nah untuk Zian sendiri kan ini programnya distance learning ya, Mama ya? Distance learning. Kebetulan di kami kan ada komunitas ada distance learning. Nah untuk distance learning sendiri kan lebih banyak orang tua itu sebagai fasilitator terhadap anaknya. Betul. Dian kan DL, jadi tapi tetap ada mendatangkan kakak gurunya dalam 1 minggu itu 2 kali. Saya minta jadi kakak gurunya gantian ya sesuai dengan jadwal pelajarannya. Nah sisanya saya bantu dengan buku dan video. Karena Zian tipenya mudah mudah mempelajari secara visual, secara visual. Jadi saya lebih banyak saya ngumpulin video-video pendidikan gitulah. Jadi kan kalau kartun, kalau kan anak-anak tertarik ya, meskipun dia nggak lihat tapi dia dengar, dia itu bisa gitu, setidaknya hafal gitu. Nah saya lebih banyak kasih video. Jadi dalam 1 hari dia bangun, setelah siap-siap dia baca, habis itu istirahat mungkin ya, terus saya bantu dengan video. Jadi nggak berat sih, anaknya kayak main aja gitu. Betul, kan. Terus untuk Inggrisnya saya bantu dengan LT, learning ya, learning. Jadi saya nggak kerepotan dan juga nggak maksa anak, jadinya kan dia happy aja. Jadi pas ada kakak guru bisa difokusin kemana gitu. Gurunya, gitu. Jadi memang ada komunikasi ya antara tutor dengan orang tua gitu ya. Jadi kita sebelumnya ngobrol dulu, ini Zian arahnya ke sini, Zian begini. Kemudian saya juga sering konsultasi, ini Zian seperti ini misalkan, apa ya baiknya gimana gitu. Karena di awal kelas 2, kelas 3 itu saya masih nambah 1 hari untuk yang pendekatan psikologinya ya. Ada guru psikologi yang didatangkan untuk mendisiplinkan belajar mungkin ya istilahnya ya. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu sih kesininya ya kakak gurunya yang guru-guru mata pelajarannya langsung gitu. Jadi bisa dengan kerjasama itu bisa lebih mengarahkannya, bisa lebih mudah gitu ya. Iya betul. Jadi antara apa yang harus disampaikan dengan apa yang diterima siswa itu pas gitu ya. Jadi nggak kelebihan, nggak kerepotan anaknya tapi happy gitu, tapi masuk gitu. Itu yang saya rasain enak gitu. Kalau di luar kakak-kakak tutornya nih misalnya. Itu Zian itu suka diajak keluar misalkan untuk main kemana gitu sambil belajar dengan orang tuanya tentunya. Oh iya, sebenarnya dia instruksinya pengen taunya banyak. Dia saya sering ajak ke museum misalkan yang geologi ya. Kemudian ke
ke museum-museum yang lain, terus dia sering. Jadi dia pelajari di sana. Kadang dia lihat dari buku, dia minta pengen lihat ini. Datang gitu. langsung gitu ya. Jadi kita tempatnya. cari ada waktu ya cari datang langsung ke tempatnya. Jadi lebih kalau saya rasain sih lebih efektif ya dari baca terus ada barangnya gitu, ada kejadiannya, jadi dia lebih jelas gitu. Nih mohon maaf, kalau Mama Zian sendiri itu ibu rumah tangga atau bekerja juga? Saya bekerja juga. Cuman juga, kebetulan saya konsultan, jadi waktunya masih banyak ya. Masih banyak, maksudnya bisa disesuaikan lah ya gitu. Iya. Lebih fokus ke anak-anak betul, gitu. Betul. Oke nih, karena kan Mama Zian memilih di homeschooling Taman Sekar Bandung Iya, di betul. situ. Nah, kenapa tuh bisa sampai memilih di homeschooling Taman Sekar Bandung? Sebenarnya ini hasil riset juga nih. Hasil riset. Jadi saya sempat keliling di Bandung, kira-kira mana sekolah homeschooling yang nilai raportnya itu sudah diakui. Ya. Karena kasihan kalau setiap tahun harus ulangan, setiap tahun harus ujian gitu kan, gitu. Dan hasil searching saya sih ya Taman Sekar ini gitu. Hasil raportnya sudah sama dengan diakui dengan sekolah umum ya. Kemudian juga pembelajarannya juga sesuai dengan dinas pendidikan. Kemudian tutor-tutornya juga muda, jadi si anak itu nggak bete gitu ya, fun gitu. Jadi kesana, karena banyak juga yang saya lihat ya dari hasil searching itu banyak homeschooling yang nggak terdaftar, kadang betul. Tidak sertifikasi. Nah itu kan bikin deg-degan kita ini. Ini udah sekolah lama-lama nanti, kalau masuk ke jenjang berikutnya repot nanti kayak gitu. Itu sih makanya saya pilihnya Taman Sekar sini. Gitu. Ya bukan kami menyombongkan ya, tapi memang kami juga yang pertama itu homeschooling pertama di Bandung itu ya kita gitu di sini di Sukarajin 214 dan sudah banyak berpengalaman memang di situ, sudah banyak berpengalaman di bidang non formal gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih bertahan di sini. Amin. Hebat. Itulah karena makanya saya kesini. Lah, tolong dikabarkan kepada orang tua yang lain. Iya, sebetulnya kan Zian juga sempat ada sesi terapi ya dulu waktu kelas 1 sebelum TK, sebelum SD itu sama-sama nyari dan akhirnya saling komunikasi sih, yang mudah-mudahan nanti ada yang banyak yang kesini. Gitu. Nah untuk saya lihat contekan dulu nih, lihat contekan. Nah karena Mama Zian kan memilih homeschooling ya, karena sekolah kita juga kan terus berproses gitu ya, terus berproses. Mungkin ada saran atau masukan untuk kami di sini ya di homeschooling Taman Sekar Bandung. Dari Mama Zian sendiri biar kami lebih maju lagi gitu. Oke, yang saya rasa sih udah top banget ya. Maksudnya untuk Zian, Amin. untuk saya udah pas gitu dengan pendidikan yang diterima sama Zian dan goalnya juga yang saya harapkan juga tercapai gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih ke depan lebih baik lagi. Mungkin Zian juga bisa melanjutkan di sini dengan dengan lebih baik lagi dan hasil yang lebih baik lagi. Gak mau coba nanti ke komunitas gitu Bu, nanti setelah SMP, SMA? Inginnya sih seperti itu, tapi saya ada kendala dengan jarak nih. Kendala dengan jarak ya? Karena kasihan kalau 1 jam di jalan aja udah ngantuk di jalan biasanya kalau anak-anak ya. Tapi nggak tahu kalau misalkan nanti sudah SMP atau SMA gitu, saya pikir gitu. Kalau kesehariannya juga Zian ini berkomunikasi dengan orang-orang selain keluarga Bu? Dengan teman-temannya misalnya? Iya, selain homeschooling, Zian itu masuk sekolah berenang. Jadi maksudnya untuk teman-temannya untuk untuk komunikasinya. Jadi masuk sekolah berenang. Jadi selain karena di rumah ya ketemu saya lagi dan kakak tutor yang datang, ya yang teman-temannya itu yang di sekolah berenang itu. Oke. Gitu. Tapi boleh kok sekali-kali misalnya Bu kalau ada senggang ibu gitu ya. Terus kemudian di sini juga ada teman-teman SD-nya gitu datang ke sini, Ziannya bawa ke sini gitu. Iya, makanya setiap PIC sama outing itu Zian selalu ikut. Karena dia sendiri karena pernah ketemu sama teman se-SD-nya kali ya. Jadi dia aku pengen ikut. Jadi aku pengen ikut. Jadi keinginan itu tuh udah datang sendiri dari dia. Jadi kalau ada isu, pada tadi itu sebetulnya kita baru pulang dari luar kota. Kebetulan saya ada jadwal di luar. Kalau saya mungkin malas ya kalau anak yang lain ya capek. Tapi dia pagi-pagi udah ngebangunin saya, Mama aku mau ke HS, katanya mau ketemu teman-teman, pengen ikutan gitu. Jadi keinginan itu jadi ada dari dia sendiri. Karena ada teman-temannya, meskipun sedikit ya kalau kita lihat. Kan ASD paling banyak 5 ya di sini ya kemarin itu. Nah jadi ya itu, jadi alhamdulillahnya gitu lah gitu. Meskipun dia distance learning
gabung sama teman-temannya seneng gitu deh, happy. Kak Zian itu anak keberapa Bu? Kedua. Anak kedua. Iya, kedua. Kakaknya Sekarang udah SMP, Udah kelas SMP. 3, iya. Oke, mungkin ini terakhir Iya. pertanyaan untuk Ibu. Apakah ada tips atau trik untuk para orang tua nih di luar yang mungkin mempunyai kasus mirip seperti Ibu atau yang kasus-kasus lainnya yang tidak dapat di sekolah formal gitu? Oke. Mungkin sarannya kalau dari saya jangan paksa anak ya. Jangan paksa anak untuk mengikuti sekolah formal. Karena tidak semua anak itu sama. Iya betul. Meskipun kita kalau tes IQ mungkin sama-sama tinggi atau sama-sama pintar, itu nggak bisa disamain. Seperti anak saya ya, sebetulnya dari tes IQ itu agak tinggi dibanding yang lain. Dan pemahaman itu dia lebih cepat. Betul. Tapi dengan situasi yang nggak mendukung itu juga bakal menurunkan kemajuan anak. Jadi saya sarankan tidak paksakan anak. Justru kita harus cari tahu yang tepat untuk anak itu yang mana. Sekolah umum kah atau homeschooling kah? Karena dengan homeschooling pun jangan takut, hasil rapot pun diakui ya. Jadi Betul. kita harus pintar pilih sekolahnya gitu. Diakui dan jadi ya intinya jangan paksakan anak dan ikuti perkembangan anak, ikuti hobinya anak. Dengan begitu pendidikan yang kita harapkan juga dicapai dengan mudah lah. Gitu. Iya. Bahkan setiap anak itu unik Bu ya. Betul, unik gitu. Seperti Zian, mungkin dia lebih mudah visual ya. Betul. Dari awal itu udah ketahuan dia gampang dengan menggambar. Jadi lihat sekali, udah lupa saya suruh gambar di detail, gambarnya detail. Jadi jangan khawatir, meskipun ada kendala dari anak itu pasti ada titik yang lebihnya. Iya, gitu. betul. Hanya tinggal kita explore aja bagaimana caranya mengembangkan lebihnya dari anak itu. Iya. Ya, Einstein juga pernah bilang jangan menilai ikan dari cara dia memanjat pohon gitu ya. Sampai kapanpun ya ikan itu nggak bisa memanjat pohon. Betul. Gitu. Ya, Mama Jian, terima kasih sudah datang Sama-sama. di podcast kami, di podcast Homeschooling Taman Sekar Bandung. Mungkin ada semacam statement terakhir gitu ya di podcast ini yang mau disampaikan oleh Mama Jian. Oke, dari saya sih tetap semangat ya untuk anak-anak kita karena kalau bukan kita siapa lagi, dan semoga dengan adanya HS ini bisa membantu orang tua yang lain betul. yang punya kendala dan bisa memajukan anaknya tanpa memberi beban gitu ya. Oke, selamat buat HS. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mama Jian. Iya, sama-sama.